Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang yang akhirnya kamu miliki di Januari 2023. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Capricorn, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, buat Capricorn, sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku ingin berdoa buat Capricorn semuanya, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan urusannya. Amin. Nah, kita akan shuffle kartunya buat Capricorn ya. Kita cek di sini apa yang akan kamu miliki. Oke. Apa yang akhirnya kamu miliki? Di sini ada Four of Swords. Capricorn, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak ya dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga nanti saat kita reading selanjutnya bisa kebaca energi kamu ya. Oke. Nah, kita akan cek di sini. Nah, kita ini akan masukkan ke bottom ya. Kita akan cek energi ataupun zodiak yang saat ini berdealing dengan kamu ataupun yang terkoneksi dengan kamu. Oke. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Justice, ada Libra, Taurus, Virgo, Capri, dan di situ juga ada The Hermit, ada Virgo. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini ada zodiak yang mungkin tidak ada ya untuk orang yang kamu fokuskan, tapi sepertinya ada semua ya zodiaknya ya. Elemen air ada, dan tanah ada, udara ada, dan juga api ada ya. Oke, semua zodiak ada di sini ya. Nah, buat Capricorn, di sini ada Four of Swords dan ada Seven of Swords. Artinya, ada sesuatu yang kamu pikirkan saat ini. Apa itu? Apakah di sini adalah sebuah perasaan dan akhirnya di tahun 2023 sebuah perasaan ataupun cinta akan kamu miliki. Ya. Dan begitu juga halnya ada sesuatu hal yang kamu manifestasikan akhirnya di Januari ini itu akan bisa terlihat. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kamu pikirkan ini mungkin di awal ada dulunya mungkin di tahun 2022 ya, di tahun ini. Nah, ada sesuatu yang mungkin belum kamu dapati ataupun ada sesuatu keinginan kamu belum terwujud. Nah, disinilah ada sesuatu yang masih tersembunyi di sini. Akhirnya di Januari itu akan terbongkar semuanya, akan terlihat. Ya, sebagai contoh sebuah cinta ya, dimana kamu dulunya di tahun 2022 memiliki sebuah cinta ataupun yang lagi menjalin suatu hubungan yang belum ada komitmen, tapi akhirnya dikarenakan ya ada suatu keinginan ataupun suatu hal yang membuat kamu akhirnya merubah keputusan kamu untuk berkomitmen dengan dia. Mungkin di awal tidak pernah terpikir untuk komitmen ya, tapi akhirnya di Januari ini 2023 kamu merasakan itu. Akhirnya kamu memiliki suatu cinta yang benar-benar real ya. Nah, itu buat Capricorn. Karena selama ini hanya berpikir aja, kepikiran aja gitu ya. Makanya di sini kayak ada, ya udahlah aku pasrah. Di tahun 2022 itu sebenarnya aku sudah berjuang, aku sudah berusaha untuk mencari sebuah cinta. Tapi ternyata ya mungkin belum aku dapatkan di tahun 2022.
Ya, di situ kamu juga harus masih berjuang, harus masih berusaha dan berdoa. Dan akhirnya di tahun 2023 di Januari ini, di Januari ini ya, kamu akan merasakan sebuah cinta ataupun akan hadir seseorang di sini. Oke. Itu dari sebuah cinta ya. Aku melihat di sini ada sesuatu yang benar-benar berbau asmara. Oke. Yang mungkin Capricorn yang lagi pengen mencari pasangan dan akhirnya di sini akan kamu dapatkan. Atau bagi kamu yang sudah menikah, gimana Kak? Yang sudah menikah energinya gitu ya. Kalau aku lihat di sini, di energi ini ada sesuatu yang tersembunyi dulunya yang belum kamu capai di Januari ini ya mungkin akan terlihat oleh kamu. Apa itu ya? Bisa dikatakan ada keinginan kamu nih yang belum tercapai atau yang pengen punya rumah atau yang pengen punya mobil atau yang pengen punya pekerjaan ya. Nah, itu bisa akan terwujud atau pengen punya bisnis gitu ya atau ingin menjalin satu hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan ataupun beberapa personal gitu ya dan akhirnya itu kamu dapatkan di Januari ini itu akan ada gitu ya perubahan-perubahan dalam masalah kehidupan rumah tangga kamu itu bagi kamu yang sudah menikah ya. Nah, aku melihat di sini di kartu pertama ada The Magician. Kamu akan memiliki sebuah keajaiban di tahun 2023 ini. Keajaiban tentang apa? Ya arti kata di sini kan ada satu cinta, begitu ya. Bisa dikatakan cinta ini tiba-tiba aja datang kepada kamu ataupun seseorang mungkin sudah lama memiliki rasa kepada kamu. Akhirnya dia mengatakan cinta kepada kamu. Begitu juga halnya tentang pekerjaan karena di menjadi ini semua elemen ada di sini ya. Jadi, apapun di sini yang kamu fokuskan, yang kamu manifestasikan di tahun 2022 yang belum tercapai, akhirnya di tahun 2023 itu kamu tinggal menjalankan. Itu yang aku lihat di sini. Ya, The Magician adalah keajaiban. Seolah-olah kayak magic gitu ya. Magic tiba-tiba aja nih kartu misalnya. Bisa aku bisa merubahnya jadi uang nih gitu ya. Nah, disulap. Nah, ya akhirnya jadi. Ya, artinya bisa dikatakan ini adalah satu keajaiban yang akan kamu dapatkan, yang kamu miliki nantinya di Januari 2023. Apa itu? Ya, mungkin kamu di awal ada punya masalah dan semuanya akhirnya masalah itu bisa terselesaikan di akhir Desember ini dan di Januari kamu tinggal menjalankan kehidupan kamu yang mungkin penuh dengan kebahagiaan. Oke, begitu. Aku mulai di sini. Ada contoh juga ya sebagai sebagian dari kamu itu yang pengen mencari pekerjaan ataupun kayak pengen memulai suatu usaha. Nah, itu akan ada keajaiban. Mungkin di awal kamu merasa ragu atau kamu merasa bahwa nggak kepikiran nih untuk, mencari pekerjaan ataupun untuk memperbaiki pekerjaan atau bagi kamu yang mungkin naik jabatan. Nah, akhirnya di situ terjadi keajaiban. Yang mungkin tanpa kamu sadari, tanpa kamu berpikir, apa ya, jauh gitu ya, dan tiba-tiba aja kok, tiba-tiba muncul gitu loh. Keajaiban itu buat aku. Nah, itu yang kamu miliki nantinya di tahun 2023 di Januari ya. Semoga apapun itu yang kamu inginkan, semoga keajaiban itu akan datang kepada kamu. Ya, The Hermit. Nah, di sini saat kamu pengen mencari sesuatu gitu ya, The Hermit kan, ini menggambarkan suatu energi di mana kamu lagi pengen mencari suatu penerangan. Kamu seperti melihat kembali ke dalam diri kamu, seolah-olah ya, aku sekarang ini ya seperti ini. Nah, jika aku pengen merubah hidup aku, apa yang aku lakukan? Begitu. Jadi disitulah kamu mulai merenungi, mencari jati diri kamu, ya, mencari jawaban dari semua pertanyaan kamu selama ini, ataupun mencari jawaban, ya, dari pertanyaan-pertanyaan ataupun dari masalah yang kamu hadapi. Dan akhirnya semua itu akan terjawab di Januari 2023 ini. Oke, buat Capricorn. Nah, ini memang harus kamu pikirkan kembali. Kamu kembali kepada diri kamu. Kamu tanyakan, lihat diri kamu. Apa yang kamu butuhkan untuk kedepannya? Apa yang kamu perlukan untuk merubah hidup kamu ke depan? Nah, otomatis namanya kita hidup pasti ingin ada perubahan-perubahan. Ya, perubahan ya otomatis menuju kebaikan ya. Nah, untuk menuju kebaikan itu apa yang harus kita lakukan? Disitulah akhirnya kamu mencoba merenungi apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku butuhkan ya, begitu. Nah, di sini Queen of Pentacles.
Queen of Pentacles ini menggambarkan ya, seseorang yang begitu sukses, memiliki semuanya ya. Ibarat kata seorang ratu ataupun raja di sini yang kaya. Apakah dia kaya hati, kaya materi gitu ya. Orang yang memiliki semuanya, orang yang sukses. Artinya di Januari ini kesuksesan itu akan kamu miliki ya. Finansial membaik, pekerjaan ataupun karir akan kamu miliki di sini. Usaha kamu mungkin selama ini terpuruk, akhirnya bisa bangkit kembali. Nah, ini gambaran di sini. Di tahun 2023 ini, di Januari ini, kamu akan mendapatkan keadilan. Ada justice, ya. Keadilan untuk diri kamu itu akan kamu dapatkan. Akan kamu miliki. Sebagai contoh ya, aku ini di tahun 2022 itu banyak hal yang terjadi dalam hidup aku. Ya, seperti percintaan itu ya, pengkhianatan, ataupun dari pekerjaan, aku yang sering ditipu, aku yang sering, dikecewakan, dia mungkin ngilang gitu aja. Begitu juga dalam karir aku gitu ya, mungkin aku pengen naik jabatan ternyata terhambat. Nah, aku pengen mencari solusi dari, apa ya, kayak kerjasama atau gimana gitu ya, ternyata aku ditipu, Kak, gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan kamu koreksi diri, introspeksi diri. Yang terjadi di masa lalu, ya bisa saja itu adalah pelajaran bagi kamu. Agar ke depan, keadilan yang kamu dapatkan ini bisa kamu manfaatkan dan bisa kamu lihat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, akhirnya keadilan itu akan kamu dapatkan di Januari 2023 ini ya. Ada Nine of Cup, ini adalah tentang perasaan, ada tentang cinta. Kamu akan memiliki suatu kebahagiaan yang benar-benar luar biasa gitu ya. Dan kamu di sini juga akan mendapatkan kepercayaan diri kamu kembali. Mungkin selama di tahun 2022, kami itu merasakan aku tidak percaya diri, Kak. Melakukan apapun rasanya aku minder gitu ya. Aku tidak pedean. Nah, aku tidak yakin dengan apa yang aku kerjakan ini akan bisa berhasil nantinya. Disitulah kepercayaan kamu itu mungkin menurun atau mensurut gitu ya. Tapi dengan banyak hal yang kamu lalui di tahun 2022 ini, sebenarnya itu bisa kamu jadikan pelajaran untuk bisa kamu memperbaharui diri kamu ataupun menata hidup kamu kembali di tahun 2023 agar apa yang kamu manifestasikan, yang kamu impikan itu bisa akan kamu dapatkan. Begitu ya. Ada Nine of Cup di sini. Perasaan kamu muncul, kepercayaan kamu muncul kembali. Jadi kamu memiliki suatu kondisi energi yang begitu positif, ya. Sehingga apapun yang kamu lakukan di tahun 2023 nantinya itu sudah apa ya, sudah siap gitu loh. Sudah siap menghadapi apapun yang masuk ke dalam hidup kamu nantinya. Masalah apapun mungkin kamu sudah siap gitu ya. Sudah siap untuk menjawabnya gitu. Nah, itu gambaran di sini buat Capricorn. Oke. Semoga apapun di sini yang terjadi sebenarnya itu ya namanya hidup ya. Masalah ya itu bisa kita jadikan sebuah pembelajaran atau dengan masalah yang terjadi dalam hidup kita itu adalah suatu proses pendewasaan kita ya. Jadi harus kita pahami, jangan kita menyesali. Kenapa ya Kak aku selalu ada masalah terus-menerus? Kenapa masalah itu datang aja gitu ya? Aku melihat orang-orang bahagia aja. Toh aku yang memiliki banyak masalah kayaknya nggak pernah bahagia nih gitu ya. Kadangkala seseorang kita lihat itu tidak seperti apa yang kita lihat ya. Kadangkala orang kita lihat itu bahagia ya belum tentu cerita hidupnya itu bahagia begitu. Kadangkala mereka tidak menunjukkan bahwa dia itu tidak bahagia. Dia akan menunjukkan bahwa dia itu bahagia. Jadi berusaha seperti itu. Saat kita menunjukkan kita bahagia otomatis kita akan bahagia nantinya. Oke, begitu. Nah, itu aku lihat ya di sini di Capricorn di Januari 2023. Akhirnya apapun akan bisa kamu miliki di sini. Apalagi di tahun 2022 masalah hidup kamu mungkin begitu berat ya bebannya. Nah, saatnya sekarang kamu akan menuai semua yang sudah kamu tanam. Oke. Nah, kita akan cek di sini dengan kartu oracle ya. Buat Capricorn. Kita akan cek di sini apa yang terbaca dari kartu oracle kamu.
Oke. Wow, banyak sekali. Nah, kita ambil dulu, kita ulang lagi ya. Bagi Capricorn yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dari cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Nah, kita di sini akan melihat uh, energi orakel kamu ya. Nah, di sini aku merasakan kamu akan memiliki ya, di bottom kamu ada healer. Ada seseorang yang akan menyembuhkan kamu. Ada healer ya. Healer di sini adalah suatu energi di mana kamu akan sembuh dari kesedihan, dari keterpurukan kamu, dari penipu-penipu yang mungkin datang ke dalam hidup kamu ya. Kamu merasakan ada seseorang yang muncul ke dalam hidup kamu sebagai penolong bagi kamu, penyembuh bagi kamu ya. Di sini hidup kamu akhirnya akan ada perubahan di sini. Ya, akan ada perubahan, akan ada sesuatu yang akan menyinari hidup kamu. Jadi kamu harus yakin, optimis dalam menjalankan hidup ini. Artinya ya, perubahan dari tahun 2022 itu akan terlihat di Januari ini. Di awal tahun itu akan ada perubahan yang akan kamu lihat, oke? Yang akan kamu miliki. Nah, di sini ada flower. Kalau aku lihat ada sebuah hati yang mungkin sudah bisa kamu buka kembali. Arti kata, di masa lalu kamu memiliki suatu hubungan yang mungkin harus kamu tinggalkan, atau ada suatu hubungan yang memang benar-benar tidak bisa kamu pertahankan, dan akhirnya di tahun 2023 ini di Januari kamu akan bisa membuka hati kamu. Inilah saatnya aku ingin membuka hati aku, ya begitu. Itu yang kamu inginkan. Mungkin selama ini kamu sulit ya untuk menerima seseorang masuk ke dalam hidup kamu, tapi ya dengan pemikiran-pemikiran yang matang bagi kamu gitu ya, akhirnya kamu bisa membuka hati kamu, merasakan kehadiran orang, karena di sini ada healer. Bisa dikatakan seseorang itu akan bisa menyembuhkan kamu, menyembuhkan luka hati kamu, sehingga kamu bisa membuka hati kamu di sini. Ya, begitu. Buat Capricorn, teaching di sini. Nih, banyak hal yang dapat kamu pelajari. Ya, bisa dikatakan pengalaman yang terjadi ataupun masalah yang terjadi di tahun 2022 ini, kamu jadikan itu sebagai guru bagi kamu. Artinya banyak pelajaran yang kamu dapatkan di sana. Sehingga kamu bisa membuka hati kamu, bisa merubah hidup kamu di sini ya. Atau di sini ada seseorang yang akan menjadi inspirasi bagi kamu, atau kamu bisa jadikan dia seorang guru bagi kamu dalam kehidupan kamu, ya. Dan akhirnya dengan hadirnya guru ini, kamu bisa mendapat banyak pelajaran di sana dan akhirnya perubahan hidup kamu itu akan terlihat di Januari 2023 ini. Nah, di sini juga ada oracle card. Oracle card ini itu adalah menggambarkan di mana ya you are able to discover answer and guidance yourself and other. Artinya ada sesuatu yang kamu cari di sini. Kamu kayak mencari satu jawaban gitu loh. Jadi sebagai contoh gitu ya. Bisa dikatakan kamu kayaknya gimana ya Kak pekerjaan aku selanjutnya? Gimana ya Kak percintaan aku selanjutnya? Ya mungkin sebagian dari kamu ini mungkin menanyakan ke tarot atau gimana gitu ya. Nah, selain di tarot, kamu juga bersandar kepada Tuhan. Artinya di sini ada freedom, ada mimpi yang akan terwujud saat kamu sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin di sini kamu sudah mencari pencerahan, pencerahan mungkin dari kartu tarot ataupun dari teman-teman gitu ya, ataupun dari seseorang begitu. Nah, dan akhirnya mimpi kamu di sini akan bisa terwujud. Oke, freedom. You are free to do what you choose. Jadi ada pilihan-pilihan yang akan kamu dapatkan nantinya ataupun ada sebagian dari mimpi kamu yang akan terwujud walaupun mungkin tidak banyak ataupun tidak semuanya, tapi ada beberapa nantinya. Ya, itu yang aku lihat. Jadi impian ataupun maksudnya itu ya harapan kamu itu akan kamu miliki nantinya di Januari ini. Jadi apa yang sudah kamu inginkan atau impikan? Apa yang sudah kamu planningkan di Januari ini itu akan kamu miliki. Secara di sini ada sesuatu yang kamu cari ataupun ada usaha yang kamu lakukan di sini. Usaha setidaknya ikhtiar atau doa kamu di sini.
kamu minta kepada Tuhan, ya atas segala apa yang sudah terjadi ini aku meminta keadilan gitu ya. Di sini ada justice juga. Oke. Itu buat Capricorn. Dan di sini ada speaker. Your life purpose involve your skill of oration. Artinya di sini suara kamu akan didengar banyak orang. Artinya di sini mungkin selama ini kamu tidak pernah didengar ya, ataupun selama ini mungkin kamu banyak diam. Tapi di Januari ini kamu akan bisa mengeluarkan pendapat kamu, keinginan kamu. Jadi ya bagaimanapun aku harus mengejar ketinggalan aku. Ya, itu yang kamu pikirkan di sini. Makanya di sini ada healer. Healer ini adalah penyembuhan kamu ataupun akan hadir seseorang yang bisa menyembuhkan kamu dalam kesedihan kamu, dalam mengobati kekecewaan kamu ya. Artinya ya, baik itu dalam usaha, finansialnya kamu, percintaannya kamu, semua akan membaik di sini. Tapi memang kadangkala ada turun naik. Kadangkala ada juga kecewanya. Tapi di sini kamu sudah mengerti bagaimana cara untuk mengatasi kecewa itu, mengatasi masalah itu. Karena banyak pengalaman yang terjadi di tahun 2022. Itu yang kamu rasakan. Ya, apapun mimpi yang kamu miliki, semoga di tahun 2022 ini bisa akan terwujud buat Capricorn. Oke. Nah, kita akan coba lihat pesan buat kamu ya. Kita akan cek kartu pesan buat kamu. Semoga ini bisa jadi motivasi bagi kamu. Oke. Nah, kita akan lihat dari bawah aja ya. Berlarilah ketika kamu bisa, berjalan jika harus, merangkak jika perlu, jangan pernah menyerah karena pasti ada kesempatan dan peluang untuk kesuksesan dan kebahagiaan kamu. Ya, artinya kamu jangan pernah menyerah, harus optimis dengan hidup ini. Walaupun masalah yang bertubi-tubi datang kepada kamu tetap harus bertahan dan berjuang untuk memperbaiki semuanya dan menyelesaikan masalah itu. Karena yakinlah, kesuksesan dan kebahagiaan itu akan mendekat ke kamu, ya. Oke, kita akan ambil lagi di sini. Tinggalkan pikiran yang membuat kamu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Percayalah bahwa kamu adalah orang yang kuat. Ya, jadi pikiran-pikiran yang akan merusak diri kamu ataupun kehidupan kamu tinggalkan. Ya, munculkan energi negatif kamu atau pemikiran positif kamu begitu ya. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Kukabarkan rindu, membelah sepi, semilir memenuhi udara yang kubawa tenang menujumu, menuju hadirmu. Celahmu akan dianggap sempurna oleh hati yang memang ditakdirkan untukmu. Artinya di sini ya, seseorang atau cinta akan kamu miliki. Di Januari 2023 ini, bagi kamu yang mungkin ingin berkomitmen, akhirnya akan berkomitmen. Bagi kamu yang sudah menikah, akhirnya mungkin akan menjadi bahagia. Ya, begitu. Setiap orang butuh untuk dihargai perjuangannya. Pilihannya adalah ia menjadi senang karena telah dihargai atau menjadi luka batin karena tidak pernah merasa dihargai. Nah, seseorang itu jika kita ingin dihargai, ya otomatis kita harus menghargai orang dulu, ya. Nah, di sini ada cinta. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tidak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikan abu. Artinya cinta itu ya akan mengalir begitu aja. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu kita harus begini, kita harus begitu, kita harus merubah ini, harus merubah itu, enggak. Artinya kalau kita benar-benar cinta, itu akan mengalir aja, akan kelihatan ya, begitu. Nah, yang terakhir di sini kita akan lihat berjiwa besar. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu karena terlalu berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Artinya ada sebuah cinta yang harus kamu tinggalkan ya seperti yang kita bicarakan tadi ya. Dan ya berjiwa besarlah untuk meninggalkan dia walaupun mungkin kamu mencintai dia, kamu sayang sama dia. Tapi bagaimanapun ya jika kamu merasa disakiti terus-menerus ya harus kamu tinggalkan hubungan itu. Berjiwa besar harus meninggalkan dia, oke? Nah, itu yang terbaca di sini pesan buat kamu, buat Capricorn. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Capricorn, semoga apapun yang kamu manifestasikan di Januari 2023 ini akan kamu miliki. Oke, sampai ketemu lagi Capricorn. Dadah.